Mbak, ini bahasa Indonesia nih apa? Brambang kes 50.000. Iya ya. Pira? Tengah 7.000 bisa dipangan iki, Kek. Oh, hasilnya wis entuk akeh. Tinggo lawuh sego ambeng. Ini ora kuat iman ora sida piye to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Nah, di video kali ini beda banget dari biasanya karena aku lagi pulang kampung. Nah, sekarang aku bakal ngajakin teman-teman semua buat belanja di Pasar Rembang. Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke, sebelum kita berangkat ke Pasar Rembang, sekarang aku mau ngikutin ibu aku, nenek, dan lekku buat panen daun lamtoro dan juga daun kare. Kebetulan semua ini kita panen di depan rumah yang mana lagi pada semi. Nah, di sini siapa yang belum tahu daun kare? Nih, kita kasih tahu ya. Gratis iki mah. Oh, enggak usah tuku. Iya. Kayak cincau nggak sih? Iya, sejenis kayak cincau. Iya, sejenis kaya godhong cincau. Kare. Asli Jawa Tengah. Gawe ngurap enak iki dicampur karo godhong pete Cina. Bolang pokoknya. Neng desa Nek iki neng desa sembarang ngono. serba bolang. Gratis. Gratis. Diurap enak, di sayur santan. Jangan yo juga enak, jangan santen. Baik kan. Godhong pete. Ape dienggo ngurap. Ape nggo ngurap golak ambeng. Masa Ramban, guys. Mus iki godhong pete. Iki godhong kare. Iki Godhong pete Cina enom. Ini dicampur gawe urap maknyus. Untuk video kali ini sorry banget kalau pakai suara asli langsung dari mic dan juga suara dubbing aku. Karena di tetangga sini tuh hobi banget nyetel musik kenceng-kencengan teman-teman. Jadi kalau ada suara musik, aku mau nggak mau harus isi voice over seperti ini. Semoga teman-teman tetap menikmati video aku di saat pulang kampung ini. ya wis kene aku tak Mana wis akeh, Mak. wis akeh. Oh, hasilnya wis entuk akeh. Ning kampung ki panganan gratis akeh. Ora dadak ngetokno dhuwit kabeh. Nah, saat pulang kampung ini aku cuma berdua sama ibu aku aja. Jadi benar-benar me time antara ibu dan anak. Dan perkenalkan, ini le aku atau adik bontot dari ibu aku. Ramban ning ngarep omah. Iki hasilnya, guys. Akeh kan? Kok tak icipi ya? Tapi secara online aja. Nah, ini kita udah selesai panen godong lamtoro atau daun pete Cina dan juga daun kare. Nah, siapa di sini teman-teman yang selalu ngira kalau daun pete Cina itu cuma buat makan kambing? Jangan salah, ini dimasak enak banget. Sekarang kita lanjut yuk belanja ke pasar aja. Kali ini aku berdua sama aku aja ya teman-teman. Jarak antara rumah nenekku ke pasar itu kurang lebih naik motor 20 menitan. Karena pulang kampung kali ini lumayan lama, 1 mingguan, jadi di sini aku sempetin juga untuk bikin vlog untuk teman-teman lihat juga. Semoga teman-teman bisa menikmati vlog pulang kampung aku ini. Oke, sekarang kita udah sampai pasar nih teman-teman. Ini adalah pasar Rembang dari daerah aku. Jadi kota Rembang itu kecil ya teman-teman, berada di pesisir pantai alias Jalan Pantura. Oke, sekarang di sini aku bakal kasih lihat teman-teman semua, aku bakal beli yang namanya latoh. Latoh itu adanya cuma di pesisir pantai aja ya, daerah-daerah pesisir pantai yang biasa disebut anggur laut. Nah, anggur laut ini kalau kita masak jadi lalapan, jadi urap, ini enak banget teman-teman. Mumpung pas aku pulang ini lagi kebenaran musim, jadi ya udah aku mau beli buah latoh aja. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu anggur laut ini atau latoh, jadi nanti kita bakal masak sama-sama. Iki gak pate asin. Iwak gereh, guys. Iki nggo lawuh sego jagung. Mantap. Selanjutnya di sini juga aku beli ikan asin yang biasa kalau di daerahku dibilangnya iwak gereh.
Ikan asin di sini tuh fresh-fresh ya teman-teman, karena emang daerah aku tuh pesisir pantai yang mana banyak banget bermacam ikan asin. Rencananya nanti ikan asin itu bakal jadi lauk saat kita masak nasi jagung atau sego jagung. Lanjut, sekarang aku lagi pilih-pilih ikan segar. Rencananya ini bakal kita masak, jadi jangan merico. Bukan merica ya, tapi merico. Cuma aku nggak tahu dalam bahasa Indonesia ini disebutnya ikan apa. Mbak, iki bahasa Indonesia ini apa? Iwak apa? Iki ikan badok. Nah, tadi lekku udah tanya sama bakulnya, katanya disebutnya ikan baduk. Cuma aku nggak tahu ya teman-teman, ini ikan baduk tuh kayak gimana. Lanjut, ini sekarang aku juga beli ikan panggang atau iwak panggang. Ini tuh enak banget dibikin sambal, dikasih campuran sayur ataupun mau dibikin urap-urap, ini juga enak banget teman-teman. Saya tak hitungnya sih ya. 6 duwe 6. 6. Murah. Kita 14.000 nang. Sing tuwa. Iya. Iya, Sing wes. iku sirene 17.000. Papat. Sing tuwane papat. Mami kita. Jadi aku tuh ke pasar kali ini tuh kita belanja buat sekalian nanti masak sampai hari Sabtu ya teman-teman. Ini udah bawa catatan kayak gini. Jadi kita beli kelapanya sekalian aja kayak gitu. By the way di sini kelapa harganya lagi lumayan banget. Kelapanya 14 ribuan kayak gini nih. Emang di mana-mana kelapa lagi naik banget ya harganya. Tapi nggak apa-apa karena kita butuh ya. Ini kelapa ge larang, guys. Hargane siji 14.000. Aja cek iku lho sono bathoke, Mak. Nggih, sayang. Sayang. Iki sitok ae iki lho wis iki kok iso. Kok iki toh? Iya. Pira? Kelapa 5, 70.000, guys. Larang. Sekalian aku juga beli untuk perbumbuan seperti tomat, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Brambang guys, 50.000. Mahal. Aku tak melok. Ayo. Seprapat 4.000, setengah 7.000. Nek sekilo piro? Nah ini maaf banget kalau bibi aku ngomongnya pakai bahasa Jawa, karena kalau dipaksa ngomong pakai bahasa Indonesia dia tidak lancar alias kegok teman-teman. Lemon di setengah 7.000, murah banget ya. Urip ning desa ae guys, murah. Apa sih aku pindah ke desa aja. Setengah aja bu ini. Wis aja gibah iki kok iso ora gibah. Blonjone nganggo tas kebangsaan. Nah belanja perbumbuan udah selesai, sekarang ini kita udah di luar pasar Rembang. Dan aku kepengen banget beli jagung buat dibikin bakwan jagung. Di sini jagungnya murah, satu bungkus isi 2 harganya hanya 3 ribuan aja. Nggak usah kaget ya teman-teman kalau harga-harga di Jawa itu lebih murah dibandingin di kota kayak aku. Nah ini kita juga beli tahu untuk stok nanti karena 1 minggu ke depan aku bakal masak terus, jadi sekalian aja untuk stok biar nggak bolak-balik ke pasar terus. Aku juga beli tempe yang bikin kangen banget karena kalau tempe di Rembang itu dibungkusnya pakai daun jati. Rasanya tuh enak banget, seger sedep gitu teman-teman, jadi ada ciri khas dari bungkus daunnya itu. Kebetulan pas di pasar ini aku ketemu sama kakak dari teman sekolah aku dulu. Dan aku nggak tahu udah berapa belas tahun aku nggak ketemu teman-teman, kayaknya udah hampir 20 tahun aku baru ketemu lagi. Mau jajan, ini jajanan aku waktu kecil tuh dibeliin kayak gini terus sama mbahku nih kalau pas waktu ke pasar. Mbak, piro iki mbak sak bungkus? 1.000. 1.000. Oh 1.000. Murah banget, 1.000-an coba. Di kita mana dapat segini 1.000. Kita beli macam-macam ya. Bubur ketan hitam, bubur pacar. Ya, pacar. Kita beli rujak. Mbak, sampean jualan ta iki sedekah. Klungsu. Iki isine asem. Iki iso dipangan iki, guys. Kayak kacang. Iku seperti kacang arang. Tuku apa lek? Berimbing wuluh, guys. Iki gojangan pindang tempe. Mbah sehat, Mbah? Sehat ayam. Alhamdulillah. Meh tahu maras. Terus ya. Tuku 3.000 guys, oleh akeh sak kresek.
Ambil sendiri. Tips memilih semangka. Pilih yang mukanya glowing kayak aku, guys. Pilih yang ini nih, garis-garisnya agak lebar. Ojo sing keret. Ojo sing agak lebar. Nah, ini aku udah sampai rumah lagi, belanjaannya udah di ler semua, di ler. Udah dikeluarin dari tas belanja ya. Sekarang kita lagi prepare buat ngupasin bawang merah, bawang putih semuanya. Ini mohon maaf sebelumnya ya kalau bahasanya campur bahasa Indonesia, campur bahasa Jawa, Jawa amburadul wis. Wis Jawane Jawa mbah ora karuan. Jadi kalau di sini tuh kita kalau bikin berkatan atau mau ngasih ke tetangga gitu selamatan, jarang banget pakai bok-bok nasi tuh jarang. Ya udah dibungkus godong jati, daun jatinya kan tinggal ngambil sendiri aja ya. Jadinya ya back to nature gitu aja, kita balik ke alam gitu ya. Oke, ini aku udah sampai rumah. Ini kita lagi prepare untuk masak. Dan untuk masak kali ini aku di belakang rumah nenekku. Yang mana ini kan halamannya luas banget teman-teman. Kenapa aku masak di luar? Supaya enak, supaya nggak panas. Dan juga dapur nenek aku itu untuk penerangannya kurang. Jadi ya udah aku milih untuk masak di luar seperti ini aja. Jadi berasa kayak lagi kemah ya. Untuk menu masakan hari pertama aku di sini karena kemarin aku habis ulang tahun di tanggal lahirku, rencananya kali ini aku bakal bikin sego berkat atau sego ambeng. Dan juga kita bakal masak lauknya berdasarkan tradisi di sini ya teman-teman. Biasanya kalau kita lagi berkatan itu lauknya apa aja sih? Buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai selesai. Iris cabe ini campur cabe merah, cabe kuning, Terus yang cabe hijau dimasak karo cabe tinggal lawak sego ambeng campuran tempe. Iki kampung Nia. Nah, perkenalkan itu tadi nenek aku yang lagi potong-potong cabai. Jadi rencananya nanti tempenya bakal kita masak oseng-oseng lombok hijau dikasih kecap sedikit. Sambil prepare ini tadi udah nyala juga untuk pawon aku. Sekarang kita sambil ngerebus untuk daun kare yang tadi pagi kita udah panen. Sekarang kita masukin daun pete. Daun pete Cina yang muda kayak gini. Ini langsung dimasukin bareng aja. Nah, jadi yang pertama tadi kita rebus air dulu sampai mendidih. Setelah itu masukin daun karenya. Baru setelah itu dilanjut kita rebus daun lamtoro atau pete cinanya. Nah, lanjut kita masak atau kita rebus sampai matang. Buat teman-teman yang belum tahu, saat daun kare direbus kayak gini tuh baunya kayak pahit banget. Tapi aslinya kalau udah matang nggak sama sekali. Nah, ini di pawon sebelahnya lagi ngerebus telur. Di kompor samping ini aku sambil ngerebus telur. Jadi di sini kalau bancaan atau sego berkat itu biasanya kita kasih telur. Nah, telurnya itu hanya cukup direbus aja teman-teman. Ini dia daun pete Cina plus karenya udah mateng. Ini tinggal kita buang airnya. Lalu diperes ya teman-teman, kalau bisa dicuci bersih lagi. Nah, ini aku sekarang goreng bawang merah karena nanti untuk taburan mie goreng ya teman-teman. Jadi sebelum penggorengan ini kita pakai untuk masak yang lainnya, aku usahakan untuk goreng bawang dulu. Untuk menu sego berkat yang pertama aku mau masak untuk mie goreng dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita tumis untuk bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dikasih kemiri dan dikasih jahe sedikit. Kalau bumbunya udah matang dan tanak, masukin untuk wortel yang udah dipotong-potong. Selanjutnya masukin juga untuk kol. Di sini untuk sayurannya aku pakai kol ya. Kalau teman-teman mau diganti pakai sawi hijau juga boleh. Dimasak kedua sayuran ini sampai setengah layu. Selanjutnya kita masukin untuk mie-nya. Untuk mie-nya sendiri aku pakai mie kuning keriting gini aja. Jangan lupa dikasih seasoning, kasih garam, penyedap rasa dan juga lada bubuk. Dan untuk mie-nya sebelumnya jangan lupa dilunakin dulu, bisa disiram pakai air panas mendidih atau bisa direbus sebentar aja. Terakhir jangan lupa dikasih irisan
daun bawang. Nah ini sedap banget teman-teman. Untuk mie-nya sendiri nggak aku kasih kecap. Jadi kalau di daerah aku biasanya mie-nya itu cukup mie putih biasa gini, mie polosan disebutnya teman-teman. Alhamdulillah ini dia udah matang. Ini aku dubbing sampai ngiler lagi. Masya Allah, nggak tahu kenapa kalau masakan di kampung itu berasa enak banget, seger gitu ya teman-teman. Jangan lupa biar makin sedap dikasih taburan bawang merah goreng. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua. Untuk menu yang kedua, sekarang aku bakal bikin nyomok tempe. Kita tumis dulu bawang merah sama bawang putihnya sampai dia setengah layu atau sampai harum. Lanjut kita masukin cabai yang udah dipotong-potong tadi. Ini aku pakai cabenya tuh campuran, ada yang cabai hijau keriting, cabai rawit dan juga cabai merah. Kalau cabenya udah layu, kita masukin untuk tempe yang udah kita potong-potong tadi dan masukin untuk bumbu halusnya. Untuk komposisi bumbu lengkapnya teman-teman silahkan cek di kolom deskripsi. Nah karena sekarang kita bakal bikin tempe kecap atau nyomok tempe kecap, jadi kita kasih tambah kecap dan juga daun salam. Nah di sini barangkali teman-teman ada yang penasaran, Mbak kenapa sih kok bumbu halusnya nggak ditumis dulu ya? Kenapa dimasukinya pas saat tempe udah dimasukin? Nah itulah ciri khas dari daerah aku. Jadi bumbunya itu nanti kerasanya seger enak teman-teman. Kalau teman-teman penasaran monggo silakan boleh dicoba bikin nyomok tempe kayak aku gini. Serok ngene lho. No. No. Ini dia udah matang, sekarang kita lanjut masak nasi. Nah untuk masak nasi kali ini juga proses sistem siram, cuma berbeda dari aku biasanya. Ini adalah ciri khas dari le aku kalau masak nasi sistem siram. Jadi kita tuh beda ya cara masaknya teman-teman. Tapi intinya nasi nanti tetap matang alias tetap jadi bisa dimakan gitu ya. Cuma prosesnya aja yang berbeda. Ini sambil masak nasi, sekarang kita prepare untuk pembuatan urap godong kare dan juga daun lamtoronya tadi teman-teman. Jadi setelah dicuci bersih, diperes, ini kita potong-potong. Dan untuk bumbunya ini udah aku tulis lengkap di kolom deskripsi. Yang mana untuk bumbu urapnya itu ini adalah bumbu mentah. Tapi ini udah enak banget teman-teman, sedep gitu rasanya. Untuk bumbu mentahnya tadi dicampur aduk sama kelapa muda ya teman-teman. Tadi mohon maaf banget nggak ke-record. Jadi sekarang lanjut ke video masak nasi. Nah proses masak nasinya sama kayak aku gitu, disiram pakai air panas mendidih. Cuma kalau lekku itu dia setelah disiram air panas langsung diaduk gini teman-teman. Kalau aku kan biasanya enggak ya, aku biarin dulu, nanti setelah 10 menit baru kita aduk. Cuma kalau lekku langsung diaduk gitu. Nah untuk bumbu urapnya ini aku kukus dulu ya teman-teman sebentar seperti ini, kurang lebih 10 menitan aja supaya nanti bumbunya tidak mudah basi. Oke, ini kita percepat aja, nasi kita udah matang, kurang lebih ini dikukus selama 30 menit. Biasanya orang sini tuh kalau masak dengan cara disiram kayak gini untuk hajatan teman-teman. Jadi masaknya tuh cepat dan juga tidak mudah basi. Untuk masak nasi kali ini aku masaknya 4 kilo beras. Jadi sebanyak ini yang mana nanti bakal kita bagi-bagi ke 13 rumah yang dekat dari rumah nenek aku. Nah untuk urap-urapnya sendiri biar lebih banyak aku kasih tambah toge. Di sini kita pakainya toge mentahan aja ya teman-teman. Nah ini untuk menu sego berkat kita udah jadi dan udah aku bawa ke belakang juga dekat sumur yang biasanya kalau tetangga itu ada berkatan selalu kita kumpul doanya di sini. Jadi paringi momongan mantan. Jom. Jom. Aku ya bawa piring. Hitung. Luah luluk loh. Ada kayak ada nih tak Udah kejam dah. nggih
Mana atang pirang kilo sak pirang piring. Iku ora sebenarnya ora iki. Dong bareng-bareng mau jajan. Dongakno yang duwe keturunan. Amin. Dong asal ulo segini tambah akeh, segini 200. Ya wala. Wong loro ae. Sampeyan ngerti niki kok didomno kok saiki didijan. Jaman sawer. Ben salah. Wong piro iki wong piro hitung ah. Aku wis 13 iki lho kok oleh. Sing cilik-cilik wis. Wong piro 12. Aska. Alhamdulillah tadi bancakannya udah selesai, ibu-ibu udah pada bubar semua. Sekarang mumpung masih ada di Sumur Bapang, kita mau makan. Jadi Sumur Bapang ini tuh kayak sumur apa? Punden kalau kata orang sini ya. Jadi kayak karena dia sumur tua ya teman-teman. Dulu tuh warga sini kalau ngambil tuh selalu di sini gitu kan. Dia orang sini kalau ada acara bersih desa, sedekah bumi, terus syukuran kecil-kecilan kayak gini, ngumpulnya nangkene ya. Iya. Ngumpul di sini. Ini setelah 16 tahun aku baru datang ke sumur sini lagi. Padahal sumurnya posisinya di belakang rumah mbahku ya. Cuma karena jalannya sekarang udah agak susah karena ada witpring alias bambu. Jadi jalannya tuh harus muter. Gitu. Oke, sekarang kita makan. Mangan dulur nganggo mie, nganggo tempe dikering, nganggo urap dulur ki. Nah, satu lagi, kalau di tempat aku semangka itu bukan cuma jadi cuci mulut, tapi bisa jadi lalapan. Ya, Le? Biasanya kalau orang sini semangka tuh dicoel sama sambal ikan panggang. Ini urap yang tadi kita masak. Campurin sama mie. Ini tuh mie nya cuma biasa aja ya, tapi nggak tahu kenapa enak banget rasanya. Gak nggak sendok tadi. Jarine kon cap comot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget pakai daun jati makanya. Sing urap, Jane iki nek ono orek tempe. sambel iwak panggang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalap semangka. Ndake klundung. Iki nek ora kuat iman ora sida diete. Enggak. Balik kok kene kayaknya munggahnya ki 5-6 kilo ki kayaknya. Ini pertama kali makan daun kare. Enak, nggak ada bau pahitnya. Rasanya juga biasa aja. Enak, bagus banget. Cobain lalapan semangka, ciri khas dari tempat aku. Oke, makasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku mau nyelesain makan dulu sama keluarga aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.